minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surin wa mahmul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalan ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kafu ala jami' ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa lijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, khususnya orang tua dari Bang Muhlis, mertuanya beliau sedang dirawat di rumah sakit. Minta didoakan, dikirimkan Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan juga semuanya kita, keluarga kita, jamaah yang sedang sakit juga Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Dan juga gak bosan-bosan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah corona segera berakhir, Allah angkat dari kampung kita, dari negeri kita, sehingga dikembalikan kepada seperti semula. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bihil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala al-hukmu fi halati ta'assuri nanzuru awalan in bakiyal launa faqad awir ruh awir riha faqad hakamna bi taharatil mahalli. Wa thani in bakiyal launu war rihu ma'an awit ta'mu wahdah wajaba ziyadatul ghuslati hatta tazula ma'al isti'anati binahwi sabun. Wa idza qala ahlul khibrati inna hadhihi najasata la tazulu illa bil qat'i fatusamma hadhil halatu halata ta'adzuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, sehingga masih bisa bersilaturahim ya, melanjutkan bacaan kita sebagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu fi halatit ta'assuri nanzuru ya. Ini kita lagi cerita kemarin tentang apa? Urusan najis nih. Jadi kaifiyat menghilangkan najis yang mutawasitoh gitu ya. Kalau bicara mughalazah atau mukhaffafah itu udah selesai pembahasannya. Nah ini kalau najisnya najis mutawasitoh ya, kemarin disebutkan wa idza lam tazurin najasatu bi ghuslatin wahidah. Kalau misalkan najis itu kagak hilang pakai sekali basuhan, belum hilang juga tuh, udah disiram sesuai dengan kaifiyat menghilangkan najis yang mutawasitoh, nggak hilang juga. Jadi basuhan yang kedua jadi wajib nih, wajaba ziyadatul ghuslati tsaniyah. Wajib hukumnya menambahkan basuhan yang kedua. Lalu kalau nggak hilang juga bagaimana? Wa idza lam tazul wajaba ziyadatul ghuslati tsalitsah. Kalau nggak hilang juga, basuhan yang ketiga itu jadi basuhan wajib. Nah nanti kalau basuhan pertama najis itu udah hilang, basuhan kedua jadi apa? Sunnah. Yang ketiga juga jadi sunnah. Jadi walaupun itu pakaian yang udah kena najis tadi, lalu kita siram dengan basuhan yang pertama, najisnya itu udah hilang, disunahkan untuk menambahkan kedua dan ketiga. Tapi kalau misalkan yang pertama ini dia belum hilang juga, maka apa? Yang kedua dan yang ketiga hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya apa? Wajib itu. Fa idza lam tazul bi thalathi ghuslatin, adapun jikalau kagak hilang juga itu dengan 3 kali basuhan, ma'al isti'anati binahwi sabun, maka mesti diapa itu? Ditambahin lagi dengan apa? Sabun untuk memperkuat tuh. Ya bahkan kita kadang-kadang basuhan pertama juga udah pakai apa? Udah pakai sabun. Saking ihtiyatnya, boleh nggak? Ya boleh. Yang penting airnya juga mesti pakai air, jangan pakai sabun doang. Maka disebutnya ini kalau ada najis yang mutawasitoh, lalu kita udah basuh pakai basuhan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 3 kali juga, ternyata belum hilang juga nih. Fatusamma hadhil halatu halata ta'assur. Nah dikasih nama keadaan yang seperti ini namanya keadaan apa? Ta'assur. Ta'assara ya ta'assaru ta'assuran. Ya, usrun apa? Sulit. Ya. Keadaan yang sangat sulit. Untuk apa? Untuk menghilangkan najis gitu. Berapa banget ya katanya. Udah kalau kagak hilang dicuci buang aja dah. Ya kalau bagus sayang dibuang kan gitu. Bagus. Begitu jahitnya di Haji Buyung lagi. Wah, sayang ini baju kan begitu. Nah, bagaimana? Ini halata ta'assur bagaimana kondisinya? Nah, al-hukmu fi halati ta'assur, hukum ketika keadaan najis itu sulit sekali untuk dihilangkan walaupun sudah mengikuti kaifiyat menghilangkan najis, nanzuru. Nah, di sini ulama memberikan pandangan itu nanzuru. Di sini dilihat ada beberapa kondisi keadaan. Yang pertama, in baqiyal launu ya. Faqat awir rihu faqat. Gitu. Jikalau yang tersisa yang masih ada tuh, yang masih netep al-launu, tibang apanya? Warnanya. Ya. Al-launu faqat, tibang warna doang, au rihu faqat, atau baunya doang. Jadi ketika itu najis, kita basuh pakai air lewat kaifiyat yang diajarkan menghilangkan najis yang mutawasito, udah sekali, 2 kali, 3 kali, udah pakai ya, dicampur juga dengan apa? Sabun dan sebagainya, udah digesek, udah apa? Disikatnya juga bukan pakai sikat ijuk lagu, sikat
kawat kali, lah habis pada beset ya baju. Itu udah dicoba untuk menghilangkannya, mungkin sangat apa, najisnya sangat apa, kuat. Tapi yang tersisa itu hanya warna atau baunya saja. Hakamna bi taharatil mahalli, ya, kami hukumkan ini dengan sucinya tempat itu. Ya udah jadi suci tuh. Ya. Karena kondisinya sangat sulit. Kalau dia sudah mengikuti apa? Kaifiat membersihkan najis, ya, sekali, 2 kali, 3 kali, udah bantu juga pakai sabun. Ternyata baunya memang udah hilang nih. Cuman apa? Warnanya masih tersisa, masih ada tuh, masih kelihatan warna najis. Nah, ini hakam nabi taharatil mahalli. Nah, ini disucikan, dianggap suci tuh. Karena saking sulitnya. Tapi kalau dia belum mencoba untuk mengikuti kaifiat membersihkan najis, ya belum bisa itu dianggap suci gitu. Jadi dianggap sucinya itu kalau memang dia sudah apa? Berusaha untuk mengikuti kaifiat tata cara membersihkan najis gitu. Iya, kalau itu yang tersisa warna saja atau hanya baunya saja. Kalau keadaan yang kedua bagaimana? In baqiyal launu warrihu ma'an. Jikalau yang tersisa warnanya dan baunya bersamaan, artinya warnanya juga masih ada, baunya juga masih ada. Awit ta'mu wahdah, atau warnanya kagak, baunya kagak, tapi rasanya apa? Ada. Wajib ziyadatul ghuslati hatta tazula, maka wajib hukumnya ditambahin lagi itu basuhannya, dicucinya itu ditambahin hatta tazula, sampai betul-betul hilang. Kondisinya kalau yang didapetin dua-duanya nih, warna sama bau, atau hanya rasa saja. Jadi dianggap rasa itu lebih tinggi tuh derajatnya dibandingkan bau, dibandingkan rupa. Rasa itu lebih tinggi. Kenapa begitu? Li'anna baqa'al launi warrihi ma'an yadullu bi quwwati ala baqa'i ainin najasati. Karena tetapnya warna dan bau tadi itu menunjukkan akan kuatnya tetapnya najis, zahirnya najis itu tadi. Jadi kalau misalkan yang tersisa itu warna dan bau, walaupun itu sudah dibasuh sesuai dengan kaifiat, itu masih wajib hukumnya dia ngapain? Menambahkan lagi basuhannya sampai betul-betul hilang. Ma'al isti'anati binahwi sabun, dan juga membantunya dengan cara ditambahin dengan sabun tuh. Jadi agak ribet juga nih kalau yang najisnya kondisinya seperti ini. Itu mungkin saking kuatnya itu najis. Itu ada kan misalkan kotoran gitu ya, nempel di baju, bajunya warna putih lagi, kan kelihatan banget itu ya najisnya. Lalu kalau misalkan dia sudah secara kaifiat membersihkan najisnya udah benar, tapi belum hilang juga, yang belum hilang warnanya doang misalkan, atau yang belum hilang tinggal baunya doang, itu yang tadi nomor 1, hakamna bi taharatil mahal. Jadi kami hukumkan itu tempatnya tetap suci. Tapi kalau yang kedua ini, karena apa? Disebutkan li'anna baqa'al launi warrihi, karena tetapnya itu warna dan bau itu bersamaan kedua-duanya. Di baju itu dicium masih bau najis, dilihat juga masih ada warna najis. Itu disebutnya baqa'al launi warrih, yadullu bi quwwati ala baqa'i ainin najasah. Itu menunjukkan akan kuatnya tetapnya itu najis secara ainnya. Jadi bagaimana itu kalau begitu? Maka wajib hukumnya ziyadatul ghuslat, yakni wajib hukumnya menambahkan basuhannya hatta tazula, sampai betul-betul hilang. Apanya? Di antara dua itu. Syukur-syukur dua-duanya. Apanya? Warnanya dan
baunya, syukur-syukur dua-duanya. Tapi kalau misalkan ada kesulitan, ternyata baunya udah hilang tapi warnanya belum hilang juga, sedangkan udah beberapa kali dibasuh, bahkan udah pakai sabun dan sebagainya, nanti masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu hakam nabi toharatil mahal. Tuh, jadi ribet juga ya. Nggak ribet sih sebetulnya kalau kita tahu kaifiatnya. Kalau ada kondisi najis yang seperti itu, mungkin jarang juga ya kan gitu, jarang kondisi najis yang seperti itu, yang sulit sekali untuk dihilangkan dan gitu ya. Mungkin kalau emang dia itu kotoran, makan apa kali itu dia orang ya, sampai najisnya sampai pekat banget begitu gitu. Jadi makannya bukan makan nasi kali kan gitu, pek kali makannya kan gitu. Jadi hatta tazula itu, kalau yang nomor 2 ini mesti dia betul-betul dibasuh sampai benar-benar hilang itu. Wa idza qala ahlul khibrati, ya. Dan jikalau berkata ahlul khibrah, ya. Berkata ya, kalau dalam qamus ahlul khibrah itu maksudnya ilmuwan, orang yang ngerti itu. Ya, maksudnya dari segi apa tuh? Dilihat dari segi ilmu pengetahuan, ya itu emang zatnya memang sulit untuk dihilangkan, misalkan menurut ahlinya tuh, ahli ilmu pengetahuan. Inna hadhihi najasata, bahwasanya sesungguhnya najis ini la tazulu illa bil qat'i, enggak bakal bisa hilang kecuali dengan apa? Bil qat'i. Bil qat'i, qata'a yaqta'u, memotong. Ya, potong itu lempengan yang kena najis itu udah nggak bisa lagi dicuci, dibasuh, tapi apa? Harus dihilangkan, dipotong. Lah bolong ini ya. Ya pakaian jadi hilang, dibolong gitu. Patu sama hadhil halatu halata ta'adzuri. Nah, ini kalau misalkan kayak begitu keadaannya, maka keadaan ini bukan lagi disebut sebagai halat ta'assur. Tadi kan kita lagi bicara halat ta'assur. Halat ta'assur adalah hal keadaan yang sangat sulit. Najis itu susah banget dihilangin. Nah, ini ada najis yang tadi sulit dihilangin tapi akhirnya bisa hilang juga, walaupun masih tersisa apa? Satu saja sifat daripada najis tadi. Misalkan hanya tersisa warnanya atau hanya tersisa baunya saja. Jadi kalau masih tersisa bau saja atau tersisa warna saja, ketika itu sudah mengikuti kaifiat yang ada, itu halat ta'assur namanya. Dan itu apa? Dihukumkan suci. Nah, sekarang kondisinya idza qala ahlul khibrah, berkata nih ilmuwan, ya, ilmu orang yang ahli dalam melihat zat najis itu sendiri, idza hadhihi najasata la tazulu, pokoknya ini mau diapain aja najis kagak bakalan hilang. Kalau yang tadi dituju dari halat ta'assur adalah menghilangkan semuanya kecuali memang tersisa bau atau rupa saja, itu masih dibolehkan. Tapi kalau ini kata ahlul khibrah, inna hadhihi najasata la tazulu illa bil qat'i, nggak bakal hilang itu najis kecuali apa? Barang yang kena najis tadi diapain? Dihilangkan seluruhnya. Diapain? Dipotong bil qat'i. Patusamma hadhil halatu halata ta'adzuri. Kalau yang demikian itu, maka dikasih nama ini hal keadaan yang apa? Ta'adzur. Hal yang sulit sekali. Gitu, hal yang sulit. Jadi bukan halat ta'assur yang sulit biasa, tapi ta'adzur itu ada hal yang sulit, akan tetapi ada apanya? Ada rukhsahnya, ada uzurnya. Nah, kalau itu ada uzurnya tuh, memang benar-benar nggak bisa hilang tuh. Nah, bagaimana halat ta'adzur ini? Kalau tadi halat ta'assur bisa diapain? Dianggap suci. Karena apa? Disebutnya tadi hakam nabi toharatil mahal gitu. Jadi hal keadaan ta'assur itu kami hukumkan dia menjadi suci. Tapi kalau halat ta'adzur, yufa'an hadhihin najasah, ini najisnya jadi diapain? Jadi dimaaf. Wa tasihhus sholatu biha, dan sah sholat dengan menggunakan pakaian yang tadi kena najis. Kalau keadaan najisnya halat ta'adzur, pokoknya itu najis emang udah kagak bakal bisa hilang dari pakaian kita. Itu halat ta'adzur tuh. Jadi boleh sholat dengan pakaian itu. Lalu apa? Wa tasihhus sholatu biha, dan sah itu sholatnya.
Lah emang kagak ada baju lain? Nah, ini lagi pertanyaan berbeda. Ya kalau ada baju lain, ya baju lain, jangan itu dipakai gitu. Ini kan penyebutannya apa? Halat ta'adzur, jikalau memang apa? Kagak ada lagi pakaian memang itu-itunya yang bisa menutup auratnya ketika sholat, tapi keadaannya dia kena najis, sehingga najisnya pun sangat sulit untuk dihilangkan, untuk dibersihkan. Ya, udah melewati proses halat ta'asur tadi, sulit dibersihin. Iya, kalau misalkan tinggal warnanya doang atau tinggal baunya doang, maka dihukumkan suci. Kalau ini mah tiga-tiganya masih ada itu sifat najisnya, warna, bau, sama rupanya, tapi sangat sulit sekali dibersihin. Ya kalau dilihat, diteliti misalnya, wah ini mah gak bakal bisa hilang dah. Ini bisa hilangnya dengan apa? Bil qat'i, ya dibolongin aja lempengan najisnya ini, katanya. Lah kalau dibolongin jadi terbuka aurat saya, bagaimana? Nah itu hal hukmu fi halati ta'adzur yu'fa an hadhihi najasa, maka dimaaf ini najis itu. Wa tasihhu sholatu, dan sah itu salat biha. Artinya biha itu dengan apa? Dengan pakaian yang kena najis tadi itu. Walau tamakkana fima ba'du min izalatiha wajaba alaihi izalatuha. Tetapi jikalau tamakkana fima ba'du min izalatiha, akan tetapi jikalau dia tetap fima ba'du, ya, jadi kalau misalkan sebelumnya itu min izalatiha, wajaba alaihi izalatuha, wajib hukumnya tetap untuk menghilangkannya dulu gitu. Jadi jangan dikit-dikit ujung-ujung wah ini mah dimaaf kali, jangan dulu. Ada usaha dulu untuk ngapain? Ngilangin dulu gitu. Jadi belum ada belum ada proses untuk menghilangkan itu, karena belum melewati kaifiat yang tadi, dianggapnya oh udahlah ini mah ada uzurnya kali kan gitu. Jangan pakai kali gitu ya. Kalau bicara hukum jangan pakai kali kan gitu. Harus dengan sesuai dengan kaifiatnya. Nah, itulah hukum ya keadaan najis dalam keadaan yang sulit untuk dibersihkan, dan hukum dalam najis yang ada uzurnya yang dimaaf karena memang sudah melewati proses untuk dibersihkan akan tapi sulit, lalu masih tersisa juga, maka dimaaf itu najis dan sah kita sholat pakai pakaian yang tadi kena najis kalau kagak ada pakaian lain itu. Tapi kalau ada ya pakai yang lain itu jangan diapain, jangan dipotong, buang aja kan gitu. Tapi bil qat'i boleh tuh dipotong aja, bolongin, habis bolongin bawa ke Haji Buyung, tambel pakai apa, gambar apa gitu, tambel begitu, suruh jahit begitu, tambel gitu ya. Ma'ul ghasalah ya. Adapun ma'ul ghasalah ya, air yang digunakan untuk membasuh najis nih, ma'ul ghasalah, untuk mencuci. Wal ma'ul musta'malu fi izalatin najasah, dia adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi ada air nih, air itu kita gunain untuk menghilangkan najis. Nah sisa airnya itu bagaimana nih? Ini ma'ul ghasalah namanya. Ma'ul ghasalah adalah air yang sudah kita gunakan untuk menghilangkan najis. Itu musta'mal. Ini musta'mal itu kan digunakan. Jadi ma'ul ghasalah, air cucian itu maksudnya, huwal ma'ul musta'malu, adalah air yang sudah digunakan fi izalatin najasah, untuk menghilangkan najis. Hukumnya bagaimana nih air yang kita gunakan untuk membersihkan najis? Ya, sisanya itu bagaimana? Air yang sudah kena, misalkan ini ada najis, kita siram gitu ya, pakai air. Nah, airnya itu ngalir, lalu ketampung tuh air gitu ya. Air itu ketampung, air yang tadi bakal nyiram najis ini ketampung. Nah itu hanya ma'ul ghasalah tuh. Jadi air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Hukumnya bagaimana? Hukmuhu ka hukmil ma'il musta'mal. Hukumnya seperti air musta'mal di dalam berwudu. Apa? Tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Air itu suci dia, tetapi tidak bisa
mensucikan. Jadi air yang sudah dipakai untuk membasuh atau mencuci najis nggak bisa lagi kita pakai bakal nyuci najis, gitu ya. Jadi kategorinya sama seperti air mustakmal dalam berwudu, gitu ya. Kan air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk basuhan wudu, ya. Ketika air itu sedikit lalu kita wudunya dikobok, udah kena tadi basuh apa misalkan basuh muka, basuhan muka kita jatuh lagi gitu di air yang sedikit, ya mustakmal itu air suci, tetapi udah nggak bisa lagi dipakai bakal wudu karena mustakmal, karena kondisi airnya sedikit kalau airnya sedikit gitu. Nah sekarang kalau air ini banyak mau gimana? Ya air yang banyak dalam hal ini adalah dua kullah dalam mazhab Syafi'i itu apa? Enggak termasuk dalam air yang mustakmal karena banyak gitu. Jadi air mustakmal itu air yang sedikit. Nah begitu juga ketika kita membasuh atau mencuci najis. Jikalau ada air yang kita siramkan ke najis, ya, lalu kita tampung lagi, maka itu udah nggak bisa lagi dipakai untuk mencuci najis karena sama kategorinya seperti air mustakmal. Tapi kalau airnya banyak bagaimana? Kalau airnya banyak nggak jadi dia ma'ul ghosalah namanya, selama tidak ada perubahan gitu ya kan. Kan air 2 kula juga begitu kan, air 2 kula tidak akan berubah dia. Kalau misalkan dia berubah menjadi warna najis atau bau najis, maka jadilah apa? Berubah dia, airnya itu bukan statusnya tohir mutohir lagi. Nah ini begitu juga dengan air yang sudah dipakai untuk membasuh atau mencuci najis, ma'ul ghosalah itu. Jadi hukumnya seperti air mustakmal, tohirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Maka air itu suci untuk dirinya, pada zatnya suci, akan tetapi tidak bisa mensucikan lagi. Bisyurutin, dengan syarat-syarat, ayyakunal ma'u waridan ghairu maurudin, ay yaridul ma'u ala najasati lal aksu, walam yashtarid hadha syarto al imamul Ghazali. Nah, jadi keadaannya itu ada syarat bahwasanya air itu keadaannya waridan. Waridan itu apa? Nyiram gitu. Air yang nyiram tuh waridan. Ghairu maurud. Maurud itu apa? Jadi kalau misalkan ini ada pakaian, kita siram pakai air, nah air itu warid namanya. Nah sekarang ini ada air ditampung, pakaiannya kita celupin, itu maurud namanya, gitu ya. Paham nih maksudnya? Jadi kalau di sini ayyakunal ma'u waridan. Jadi yang disebutkan dengan syarat tadi, bahwasanya air itu air yang bakal nyiram, bukan air yang bakal nyelupin, bakal nyiram tuh. Ayyaridul ma'u menyiramkan air itu ala najasa, kepada najis. Air itu disiram ke najis. Lal aksu, bukan sebaliknya. Sebaliknya maksudnya apa? Air itu direndemin najis. Walam yashtarid hadza syarta al imamul Ghazali. Akan tetapi tidak memberikan syarat kepada syarat ini, yakni siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali tidak mensyaratkan ini. Jadi enggak pakai hitungan air itu, mau air itu nyiram atau air itu dicelupin, enggak pakai. Dia enggak pakai syarat itu, Imam Ghazali. Makanya inilah sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita menggunakan mencuci dengan mesin cuci, nah bagaimana tuh? Ini kan kalau menurut pendapat Imam Ghazali, pakai mesin cuci itu mau bagaimanapun itu jenis mesin cucinya, maka akan suci dah itu pakaian yang kita cuci, gitu ya. Kan yang khawatir begini nih, yang dikhawatirkan nih maksudnya, ini apa? Ini pakaian disiram pakai air, airnya ketampung kan? Ini air nyiram, ini ada apa? Bak, lalu ada pakaiannya, nah, airnya disiramin ke situ kan? Lalu kita pakai bakal nyuci, itu najisnya hilang apa kagak? Sedangkan itu pakaian masih ada najis. Sekarang itu bersih nggak cucian kita yang model begitu dengan air yang menyiram? Kalau yang dicelup
nggak usah ditanya dah itu mah. Ini air yang nyiramin. Nah, dalam fikih disebutkan ternyata mesin cuci itu ada dua, ya kan, teknologinya. Nah, di sini disebutkan wa min dzalika mas'alatu ilqaul malabis fil ghusalatil hadithah. Nah, ini ada masalah ketika pakaian itu dicuci dengan alat yang pakai mesin, gitu ya. Fa in kanat ghusalatu minan nau'il ali al automatic, ya, mesin cucinya otomatis nih. Fala dharara bil ittifaq, ya. Karena yang otomatis kan air masuk langsung keluar, air masuk langsung keluar. Jadi ketika masukin mesin cuci, keluar udah apa? Udah disetrikain tuh ya. Udah kering tuh kan gitu ya. Itu. Tapi ada juga kan mesin cuci yang harus apa? Masukin air, ya gilasin, kita buang sendiri. Nah, itu ada juga yang begitu. Nah, ini kalau menurut pendapat Imam Ghazali, mau mesin cuci yang bagaimana ketika air masuk dia keluar atau dia masuk ditampung baru dikeluarin, itu tetap suci. Gitu ya. Kondisi pakaian yang kita cuci dengan keadaan seperti itu tetap suci. Tapi kalau menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, mestilah mesin cuci itu yang ketika air itu masuk langsung keluar. Jadi nggak ngapain? Nah, ketika air masuk lalu dipakai bakal giles kan gitu. Lalu dipakai itu lalu baru keluar lagi. Nah, itu kalau pendapat mazhab Syafi'i dianggapnya itu tadi. Bahwasanya air itu jadi ma'ul ghusalah. Jadi najis itu jadi kagak apa? Kagak hilang. Sebab bahwasanya yaridul ma'u ala najasati lal aksu walam yashtarid hadza syarta al Imam Ghazali. Karena mesti ada syarat. Jadi air itu yang nyiram. Itu disiramin, lalu air itu apa? Keluar dan terbuang, udah. Jangan air itu disiram, lalu air yang disiraman tadi bakal mencuci lagi. Nah, itu disebutnya ma'ul ghusalah. Sedangkan di situ ada pakaian yang ada najisnya. Nanti kalau mesin cuci yang otomatis yang seperti itu memang kondisinya ketika disiram air langsung keluar, lalu air masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kan gitu. Dengan air yang berbeda. Nah, itu boleh kayak begitu. Cuma memang lebih mahal ya mesinnya ya, kan gitu. Nanti makanya kalau kita mau nyuci pakaian yang kena najis, kalau pakai mesin, kalau bisa apa? Unsur najisnya diapain dulu? Mesin dulu, jangan dicampurin. Khawatir itu ya. Nah, ketika dia kena najis, karena ma'ul ghusalah itu ya air yang sudah dipakai bakal menyiram najis itu dianggap mustakmal. Jadi nggak bisa lagi dipakai buat mencuci najis. Kan kita nggak tahu tuh. Ketika kita masuk mesin cuci, apakah zat najisnya itu betul-betul hilang atau tidak? Itu. Makanya pakai ihtiyat. Ya, makanya orang dulu kalau nyuci baju dibedain tuh ya. Pisahin antara pakaian yang sehari-hari tuh. Saking apanya? Saking apiknya, saking jaga-jaganya, hati-hatinya, khawatir itu bercampur gitu ya. Atau dia mencuci dengan ma'ul ghusalah tadi, itu bercampur dengan yang itu. Jadi ada syarat tuh. Jadi ayyakunal ma'u waridan ghairu maurud. Itu air itu nyiram bukan dicelupin gitu. Yang kedua, syaratnya ayyan fasilal ma'u an mahallit tathhir. Ya. Sudah apa? Terpisah. Ayyan fasilal ma'u, air itu udah terpisah. An mahallit tathhir, daripada tempat yang suci. Itu tempat yang suci. Ya kalau misalkan dari tempat yang najis, bisa jadi apa? Kategorinya najis. Itu tetap najis. Yang ketiga, alla yataghayyara. Fa in taghayyara fa huwa najisun. Jadi janganlah air itu berubah. Kalau dia berubah itu jadi najis dia airnya. Kalau dia nggak berubah, jadi apa? Cuma apa? Ma'ul ghusalah aja, gitu ya. Ma'ul ghusalah. Jadi bukan air najis. Ma'ul ghusalah dengan air najis beda. Kalau ma'ul ghusalah adalah air yang sudah dipakai untuk mencuci najis, akan tetapi apa? Dia bukan air najis. Kategorinya hanya seperti air
mustakmal saja, yaitu air yang sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Itu ma'ul ghasalah. Jadi kalau misalkan ada syarat alla yataghayyara, janganlah dia berubah. Tapi fa in taghayyara fa huwa najisun. Kalau dia berubah, itu air bukan lagi air ghasalah tapi air najis. Nggak bisa. Warabi'u ayyakuna qalilan. Yang keempat, keadaannya sedikit. Wa amma idza kana katsiran wa lam yataghayyar fatahurun. Nah, jadi keadaannya sedikit tuh. Air yang sedikit itu bisa jadi air yang ghasalah namanya. Air ghasalah itu seperti air mustakmal. Ya kan sama tadi ya. Kalau air mustakmal itu air yang dikit. Kalau air banyak ya enggak ada kategori mustakmal. Wa amma idza kana katsiran, jikalau air itu banyak, walam yataghayyar, dan selama dia tidak berubah, fatahurun, maka air itu tetap suci. Tuh. Makanya dalam mazhab Syafi'i lebih apa nih? Lebih berihtiyat gitu. Jadi ada bicara tentang air itu 2 kulah kan gitu. Kalau misalkan air 2 kulah berarti air yang banyak. Ya, kalau dalam mazhab yang lain seperti dalam mazhab Imam Maliki memang tidak mensyaratkan air 2 kulah kan gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan air 2 kulah. Jadi kalau ada air sedikit itu ya. Sedikit itu ketika itu sudah dipakai bakal apa? Dipakai untuk menyiram atau membasuh najis. Itu jatuhnya apa? Air ghasalah namanya, seperti air mustakmal gitu. Sedikit walaupun enggak berubah tuh. Tapi kalau airnya banyak dan dia tidak berubah, tetap dia airnya suci dan tidak masuk dalam kategori air ghasalah tadi gitu. Jadi kalau disebut air ghasalah itu air yang dikit. Itu kalau banyak mah kagak. Misalkan baju atu disiram air storen. Ya, airnya nggak kita tampung lagi. Itu gimana? Nah, banyak airnya, nggak mau apa kan gitu. Itu masih bisa kita pakai lagi untuk yang lain. Tahur, suci itu. Wal khamisu alla yazida waznul ma'i. Ya, ba'da tibari ma yatasharrabuhu thawbu minal ma'i wa ma yulqihi minal wasakhi at-tahiri fil ma'i. Jangan air itu apa? Yazida waznul ma'i, bertambah daripada ukuran airnya. Ba'da tibari ma yatasharrabuhu thawbu, setelah sekira-kira dia ngapain? Mencuci bajunya, menyiram daripada baju itu, minal ma'i, dengan air itu, wa ma yulqihi, dan dari apa yang ditemui, minal wasakhi, daripada membersihkan, at-tahiri fil ma'i, yang suci daripada air. Jadi kategori begini, misalkan ini barang yang kena najis, itu pakaian itu kita siram, yang kita pakai air itu berapa? 7 liter misalkan gitu. Nah, ketika kita siram itu 7 liter, berarti kan ada yang ngapain? Ada yang nyerap juga tuh air. Bisa jadi yang keluar nggak sampai 7 liter. Nah, di sini disebut alla yazida waznul ma'i, jangan bertambah daripada ukuran air yang sekira-kiranya harus keluar. Berarti kalau dia air itu di sini disebut 7 liter, kalau misalkan dikurangi 2 liter itu maksudnya yang nyerap di mana? Di pakaiannya kan gitu. Misalkan jadi berapa? 5 ya. Lalu kalau misalkan 5, kita apain lagi tuh? Kita itu ketika nyerap lalu diperes, keluar lagi misalkan 1 liter, yang sisanya 1 liter masih di mana? Di pakaiannya. Berarti yang tadinya 7 liter jadi berapa? 6 liter. Berarti kategorinya itu apa? Itu berkurang kan? Kalau misalkan berkurang, ini masuk dalam kategori yang bukan ghasalah. Kalau ghasalah itu berarti apa? Bertambahnya air itu melebihi daripada yang tadi dia siram tadi. Tuh. Kan nyerap tadi udah di pakaiannya, iya, yang udah nyerap biarin. Tapi kalau misalkan itu bertambah dari yang harus disyaratkan, ya berarti yang bertambah itu bukan air yang sucinya tetapi air najisnya. Dikhawatirkan yang keluar itu air najisnya. Memang agak sulit ini bicara begini, aduh repot amat ya begini ya, kira-kira kudunya bagaimana kita ngebasuhnya ya. Kalau bisa memang ini kalau bicara airnya yang sedikit gitu. Kalau kita yang banyak, alirin aja semuanya airnya biar gampang kan gitu ya. Kalau dikali, kalinya udah begitu juga loh sekarang ya. Kalau kali yang bersih sih enak gitu, kalau kali yang kotor udah nggak bisa gitu.
Lalu yang terakhir, yang keenam, ayat hurul mahallu fala yadhurul ma'u illa idza tahurul mahal. Itu bahwasanya sudah suci tempat apanya, najisnya tadi. Jadi tidak akan suci itu air kecuali sudah suci juga tempat yang tadi kena najis. Itu. Jadi selama air itu masih apa? Masih selama tempatnya itu masih ada najisnya, lalu air itu kita siramin ke tempat yang tadi kena najis, tetap air itu akan menjadi air ghusalah namanya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan udah suci, ya itu mah air suci udah. Itu. Makanya udah beberapa kali basuhan, misalkan najisnya emang udah benar-benar hilang, tapi kita masih nyiramin lagi. Nah, itu sisa air siramannya masih jadi suci. Karena apa? Yang tadi tempat kena najisnya itu udah nggak ada unsur najisnya. Tapi kalau masih ada unsur najisnya, maka air yang tadi kita siramkan itu jadi apa? Jadi ghusalah namanya. Tapi kalau dia berubah warnanya seperti warna najis, ya jadi air najis namanya, bukan air ghusalah. Air ghusalah itu air yang sudah tidak bisa lagi dipakai bakal membasuh itu najis. Ini ada kain. Ini kita ambil air, kita siramin ke tampung. Yang ditampung tadi kita ambil lagi, bakal membasuh lagi. Ya, jangan. Itu nggak hilang-hilang najisnya. Gitu maksudnya. Ini udah, ini barang yang kena najis, kita siram pakai air, lalu airnya tertampung, air yang tampungannya tadi kita ambil lagi, bakal nyiram lagi itu si najis yang ada di tempat yang dipakai yang tadi. Ya kagak hilang-hilang najisnya. Itu. Lah kan nggak berubah dia apanya? Apanya nggak berubah? Misalkan pakaian yang kena najis tadi kita siram pakai air. Kita lihat air yang boleh nyiram ke najis tadi, ketika ditampung airnya nggak berubah, masih apa? Masih seperti warna air, bukan seperti warna najis. Diambil lagi, bakal nyiram lagi, walaupun tidak berubah karena airnya sedikit, maka jadilah apa? Air ghusalah berarti udah nggak boleh lagi bakal ngebasuh najis, berarti apa? Nggak hilang najisnya. Kecuali ketika kita ambil air, kita siram itu najis, air itu tertampung, lalu jumlahnya apa? Jadi banyak dan nggak ada perubahan itu air tetap apa? Suci. Kecuali air yang banyak tadi apa? Berubah, ya berubahlah dia jadi air najis tuh. Makanya ihtiyatnya kita kalau nyuci pakaian yang kena najis, diapain? Hilangin dulu ainnya, ain najisnya dihilangkan dulu, dibersihkan, itu cek, kita lihat atau kita cium, udah baru campurin sama yang lain. Gitu. Ini ada pakaian yang kena najis, kita campur aja mencuci. Nah, khawatir tadi si apa? Si najisnya nggak hilang-hilang karena yang dipakai adalah air ghusalah tadi. Apalagi kalau air sedikit mah. Tuh. Kecuali tadi ada mesin cuci yang sifatnya apa? Otomatis yang tadi air masuk keluar, air masuk keluar, air masuk keluar. Itu pendapat ulama disebutkan bahwasanya hilanglah najisnya dengan yang seperti itu. Tapi biar lebih ihtiyat lagi, itu tadi pakaian yang kena najis kalau kita cuci, hakikatnya kita bersihin dulu ain najisnya, baru kita campurkan. Kalau kita nyucinya nyampur sama yang lain, kalau timbang dia doang ya hakikatnya emang harus hilang juga. Itu khawatir itu tadi ada ma'ul ghusalah atau air yang sudah dipakai bakal ngebasuh najis atau menghilangkan najis, kita pakai lagi. Hukumnya kenapa? Air ghusalah itu seperti hukum air mustakmal, dia suci tapi nggak bisa ghairu mutahhir, tidak bisa mensucikan. Berarti ketika air itu tidak mensucikan, dibakal ngebasuh najis, boleh nggak? Lah kagak boleh, karena kategorinya seperti air mustakmal. Wa ibaratul manhaji li Syekhil Islami Zakaria Al-Ansari fi ma'il ghusalati taqulu wa ghusalatun qalilatun munfasilatun bila taghayyurin wa bila ziyadati waznin wa qad tahural mahallu tahira. Nah, ini ibarat yang disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari fi ma'il ghusalati dalam perihal air ghusalah. Itu apa? Taqulu wa ghusalatun qalilatun munfasilatun. Jadi yang dikata air ghusalah itu adalah air yang sedikit. Dan juga apa? Munfasil. Berarti udah terpisah tuh. Ya artinya udah terpisah dari apanya? Yang tadi bakal disiram ke najis. Bila taghayyurin, enggak berubah.
Kalau dia berubah berarti apa? Bukan air gusal, namanya air najis gitu. Bila ziyadati waznin, ukurannya tidak bertambah dari yang ketika dia siram. Wa qad tahurul mahallu, dan juga telah ketika sudah suci tempatnya. Berarti kalau sudah suci tempatnya, tahiratun, berarti suci dan dia gitu. Maka bukan lagi air gusalah namanya, itu tetap menjadi air yang suci. Kama qala sahibu Safwatiz Zubad, ya, sebagaimana disebutkan juga dalam Safwatiz Zubad, wa ma'u magsulin lahu hukmul mahal idz la taghayyurun bihi hainan fasal. Di air magsul yang bakal mencuci itu hukmul mahal, hukumnya sesuai dengan apa? Tempat najisnya tadi. Idz la taghayyurun, jikalau tidak berubah, bihi hinan fasal, sekira-kira sebelum keadaannya itu terpisah dari airnya. Kalau misalkan tempatnya udah suci, itu bakal nyiram, airnya tetap suci. Tapi kalau tempatnya belum suci, air itu bakal nyiram, maka walaupun airnya tidak berubah, itu masuknya air gusalah, dan air itu nggak boleh dipakai lagi, bakal nyiram najisnya lagi. Udah berulang-ulangnya muter-muter situ, ya kagak hilang najisnya gitu. Kalau bisa yang udah dibuang, ya udahlah kan gitu, kita ambil air yang baru untuk menyiram itu najis. Itu babul mashi alal khuffain, bab ya, yang membicarakan tentang menyapu atau ngusap daripada khuf, ya, sepatu khuf ya. Ya. Jadi wudu kagak pakai buka sepatu ya. Sepatu apa? Khuf ya, nanti ada kategori khuf itu. Jadi bukan sembarangan khuf ya, jadi jangan yang menutupi kaki itu dikata masuk dalam dibolehkannya untuk diusap ketika wudu. Nah, nanti ada kategori yang menyebutkan itu. Mungkin ada yang belum jelas, pertanyaan, silakan. Jadi amannya ya, keringat ketiak itu kan ada yang bau dan enggak, itu maksudnya ya. Jadi kemarin kita sudah menyebutkan ya beberapa kategori tentang najis ya, yang mughaladzah jelas, yang yang mukhaffafah jelas. Lalu yang mutawasithah, yang mana itu najis ya? Kemarin yang keluar dari dua jalan, nah itu ya, bangkai gitu. Kalau keringat bagaimana? Apakah dia termasuk najis? Gitu. Tidak semua yang kotor itu najis. Gitu. Tidak semua yang bau itu adalah najis. Ya kalau ketek bau najis bukan? Bukan. Ya jadi bukan kategori najis. Tapi dia kotor aja, kan gitu. Jadi khawatir jadi apa? Terganggu, kan gitu. Nah, mungkin karena keringatnya deres, kan gitu. Ya. Ada kan orang yang keringetnya deras banget. Iya, lengket di baju, tapi kategorinya tetap bukan najis. Gitu. Karena ada orang yang keringetnya gobios, kan gitu. Sehingga basah, dan juga mungkin ya kan keringat yang bau itu ketika bercampur dengan bakteri, kan gitu. Kalau bercampur bakteri maka jadi bau. Apakah itu najis atau tidak? Ya, fikih tidak menghukumkan ya air keringat itu dalam kategori najis. Walaupun sampai bengkok itu misalnya baunya kagak enak kan gitu, baunya nggak enak, nggak sedap, tetap itu kategorinya bukan najis gitu. Jadi khawatir juga itu ya, kalau keringat yang buah jadi najis ya, kita kalau sembahyang di tempat panas gitu jadi najis gitu. Cukup? Ada lagi? Mungkin ada yang belum jelas. Ya, kalau ngaji emang begitu. Kadang ada yang lagi enak bahasannya, ada yang kagak. Kalau lagi enak bener, kalau kagak bener, ngantuk aja bawaannya, kan begitu. Iya, ya emang urutannya begitu, kudu dibahas. Yang paling enak belajar fikih munakahat. Gitu. Bab nikah. Iya, itu saya dengar temen waktu mondok di Tebu Ireng ya, kalau giliran baca kitab Qurratul Uyun ya, itu kan Qurratul Uyun bicara tentang adab-adab
pernikahan itu, mulai dari nikahnya sampai kepada hubungan suami istrinya. Ya, teman saya bilang ini, kalau lagi ngaji kitab fikih yang lain atau kitab-kitab tauhid itu sepi katanya santri. Tapi giliran baca Qurratul Uyun itu yang ngaji pada bawa ember. Katanya, "Elang, ember bakal apa? Ntar giliran bab-bab yang roman udah panas-panas dikit, itu santri pada nambuhin ember duduk gitu ya." Tapi kiai katanya nggak marah katanya. Bulan seru, teriak tuh sambil nambuhin ember katanya. Itu luar biasa. Saya bilang, "Emang bener begitu?" Saya tanya santri-santri yang lain, "Ya bener katanya, emang begitu katanya." Giliran bab Qurratul Uyun apalagi yang ngajar bahasanya vulgar, udah katanya itu kaleng, ember ditabuin, perhatian. Tapi itu kiai udah maklum, itu hiburan di situ katanya santri. Itu. Jadi kalau ngaji bab tauhid, ya itu kan bab tasawuf katanya khusyuk kan gitu. Tapi giliran bab itu, pada surak semuanya. Ada masanya emang gitu. Cukup? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.